Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksa Al-Farisi. Saya dari jurusan Teknologi Informasi dan dari prodi atau program studi TRPL, yaitu Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan lunak yang sudah saya buat dan berfokus kepada kesehatan sesuai dengan tujuan ketiga SDGs. Nah, di sini saya masuk ke menjelaskan tema saya. Tema saya ini dari perangkat lunak yang saya rancang itu meningkatkan akses layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Namun tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan konsultasi kesehatan, edukasi, serta pemantauan kondisi tubuh secara berkala melalui aplikasi digital tersebut. Kita masuk ke aplikasi kompetitornya. Ada dua aplikasi kompetitor di sini yang saya pilih. Yang pertama itu ada YouBy Prodia dan di sini ada Allo Dokter. Nah, aplikasi YouBy Prodia sendiri ini memiliki websitenya yaitu youbylife.id. Nah, dan ada aplikasi mobilenya juga di Play Store. Aplikasi ini menyediakan layanan pengecekan kesehatan berbasis lab yang bisa diakses dari rumah, memantau hasil lab, serta memberi insight ataupun pemahaman mengenai kondisi tubuh pengguna tersebut. Lalu ada juga Allo Dokter yang mempunyai website www.allodokter.com, yaitu platform atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berkonsultasi langsung dengan dokter, membaca artikel kesehatan, serta membeli layanan kesehatan secara online. Kedua aplikasi ini kurang lebih memiliki keunggulannya masing-masing. YouBy Prodia sendiri unggul dalam pemantauan data lab, sedangkan Allo Dokter itu lebih unggul ke mungkin bisa dikatakan sebagai untuk memudahkan akses ke tenaga medis itu sendiri gitu. Masuk ke metode yang digunakan. Di sini ada metode yang digunakan. Yang pertama yang saya tangkap tuh ada dua. Yang pertama tuh ada metode dengan waterfall. Lalu yang kedua ada metode dengan agile. Apa sih metode waterfall itu dan metode waterfall dan agile itu sendiri? Kurang lebih singkatnya, metode waterfall itu berfokus ke aplikasi yang ke satu tujuan dan mungkin bisa dibilang jarang sekali untuk update aplikasi itu sendiri gitu. Jadi dia berfokus untuk tujuan dari aplikasi tersebut, kurang lebih seperti itu. Namun apa sih itu agile juga? Nah, agile itu lebih kebalikan dari waterfall. Ia lebih dinamis, sering ada update di aplikasinya ketika pokoknya ada hal-hal yang baru untuk diupdate atau diupgrade gitu ke komponen yang baru, itu bisa masuk ke kategori agile. Nah, di sini kenapa sih YouBy Prodia itu menggunakan metode waterfall? Karena YouBy Prodia itu fokusnya ke data hasil lab. Jadi semua itu harus rapi, akurat, dan tidak ada yang asal-asalan. Lalu pengembangan aplikasinya juga harus serius dari awal, mulai dari perencanaan sampai jadi. Semua udah ditentukan urutannya. Cocok banget pakai metode waterfall karena prosesnya struktur dan minim perubahan di tengah jalan. Lalu masuk ke aplikasi Allo Dokter lebih cenderung ke agile. Kenapa? Karena kalau Allo Dokter berbeda, aplikasinya sering update, menambah fitur baru dan terus menyesuaikan diri sama kebutuhan si pengguna itu sendiri. Karena itu mereka butuh cara kerja yang fleksibel dan cepat bisa mengubah atau menambah fitur berdasarkan masukan dari pengguna tersebut. Makanya metode agile pas banget karena lebih dinamis atau lebih fleksibel dan bisa terus berkembang bareng kebutuhan usernya sendiri. Nah, tujuan dari kedua aplikasi sendiri memiliki tujuan yang berbeda tapi masih dalam satu kategori yang sama. YouBy Prodia di sini ada tiga, yang saya ambil ada tiga tujuannya. Yang pertama itu membantu pengguna memantau kondisi kesehatannya secara mandiri melalui data hasil laboratorium. Jadi seperti misalkan kita melakukan konsultasi di YouBy Prodia, dan ketika YouBy Prodia sudah dikonfirmasi oleh YouBy Prodia itu sendiri, sistem YouBy Prodia akan hasil keluar laboratoriumnya. Nah, kita bisa mengecek di aplikasi tersebut gitu. Lalu YouBy Prodia sendiri memberikan informasi dan insight atau pemahaman kesehatan yang personal berdasarkan hasil pemeriksaan lab.
Lalu ada juga mendorong gaya hidup sehat dengan pendekatan preventif, bukan hanya ketika kita sudah sakit. Jadi walaupun kita sehat, Yubai Prodia tetap mendorong kita untuk tetap lebih sehat gitu. Tidak menunggu usernya sakit baru kita bisa memakai aplikasi tersebut, enggak juga. Masuk ke Halo Dokter. Saya juga mengambil 3 biar fair, sama-sama 3 gitu. Halo Dokter sendiri itu memberikan akses cepat dan mudah ke layanan kesehatan, terutama konsultasi dengan dokter secara online. Nah, Halo Dokter ini bisa dibilang mereka lebih memfokuskan ke bagaimana untuk berkonsultasi dengan dokter yang ahli gitu, dengan apa yang dialami oleh si pengguna, agar kita bisa tahu apa masalah, apa sakitnya kita dan apa obatnya gitu, berkonsultasi dan apa solusinya juga. Lalu seperti Yubai Prodia tadi juga, di sini Halo Dokter menyediakan informasi kesehatan yang terpercaya dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bedanya dengan Yubai Prodia, mereka sama-sama memberikan informasi, namun di Halo Dokter ini mereka lebih simpel karena memberikan informasi yang mudah dicerna, atau bahasanya mungkin tidak mungkin kalau hasil pemeriksaan lab itu kan mungkin terlalu rumit, tapi kalau di Halo Dokter sendiri masih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Lalu yang ketiga, membantu pengguna dalam membeli obat, asuransi, dan layanan medis lainnya lewat satu platform. Nah, sebenarnya di Yubai Prodia ini ada juga fitur untuk ini membeli obat juga, namun Yubai Prodia tidak memfokuskan di hal itu, dan Halo Dokter lebih memfokuskan ke hal yang itu, mungkin bisa dibilang lebih meningkatkan, karena si Halo Dokter sendiri itu memasuki metode di Agile. Jadi mungkin Halo Dokter ini sering update soal layanan medis lainnya lewat satu platform, membeli kayak jual beli obat di aplikasi Halo Dokter itu sendiri gitu. Karena saya sendiri sudah riset, dan memang riset saya itu dari www.halodokter.com itu sendiri sudah ada yang ini. Saya sudah membaca soal kurang lebih keunggulan dari Halo Dokter tersebut gitu. Nah, ini termasuk salah satu keunggulannya, tujuannya juga sih. Nah, kalau untuk dibilang keunggulan, saya sudah merangkum secara singkat. Yubai Prodia ini unggulnya lebih gimana gitu, dan Halo Dokter juga unggulnya lebih gimana, karena mereka sendiri mempunyai 2 keunggulan yang bisa dibilang cukup signifikan. Nah, Yubai Prodia itu lebih menekankan pada pemantauan kesehatan berbasis data laboratorium dengan keunggulan berupa hasil medis yang akurat, pemahaman personal, dan pendekatan preventif. Aplikasi ini cocok untuk pengguna yang ingin secara rutin memantau kondisi tubuh secara ilmiah dan terukur. Sementara itu, Halo Dokter lebih berfokus pada kemudahan akses layanan medis sehari-hari, kayak konsultasi dokter, pembelian obat, edukasi kesehatan, dan lain-lainnya. Keunggulannya terletak pada kemudahan penggunaan, fitur yang lengkap, dan kemampuan untuk terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna gitu. Kesimpulannya, Yubai Prodia ini dan Halo Dokter merupakan 2 aplikasi kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Meskipun keduanya sama-sama berfokus pada layanan kesehatan, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda kepada masyarakat. Mungkin itu saja tugas kuis yang sudah saya buat, dan ini akan saya upload ke YouTube. Saya akhiri, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.